Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Membacok 2 wanita berboncengan motor, 1 dari 6 pemuda mabuk di Merauke, diringkus polisi. Minyak tanah langka di Merauke, warga beralih ke LPG. Puluhan orang asli Papua ikut operasi katarak gratis yang digelar Yayasan Peduli Kasih Pundi Amal SCTV Indosiar di Jayapura. Stephen Mandosir yang berusia 61 tahun ini sangat senang bisa mengikuti operasi katarak gratis yang dilaksanakan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Pria ini sehari-hari bekerja sebagai buruh lepas, namun sejak 2 tahun terakhir, ia tidak bisa bekerja lagi karena tidak bisa melihat akibat matanya terpapar katarak. Sejak saat itu, Stephen lebih banyak di rumah dan dibantu sang istri memperbaiki perabotan yang rusak dan membuat cenderamata khas Papua yang dijual jika ada pameran. Berkat informasi dari media sosial, Stephen akhirnya mendaftar sebagai pasien operasi katarak yang diselenggarakan Yayasan Pundi Amal SCTV Indosiar. Sejak pagi, ia bersama istrinya, Justina Penasifu, sudah datang ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja, Jayapura. Sebelum menjalani operasi, tim dokter memeriksa tekanan darah dan gula darah Stephen. Operasi katarak sendiri berjalan lancar selama kurang lebih 1 jam. Operasi gimana rasanya? Rasanya masih rasa enak karena sudah operasi. Bicara sama badan saya ringan. Ringan? Iya, macam. Bapak selesai operasi rasanya bangga, rasanya senang sekali, dan buat saya sebagai istri dari Bapak, saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk YPP bersama BNI dan segala staf yang membantu Bapak untuk hari ini operasi. Kami mengucap syukur dan banyak-banyak berterima kasih. Para medis yang sudah membantu Bapak, apapun yang semua turut mencampur tangan, kami banyak berterima kasih. Kami tidak membalas, tetapi satu saja Tuhan yang nanti membalas kebaikan semuanya. Harapannya apa Bu setelah Bapak sembuh? Harapan kami di rumah, kalau Bapak sudah sembuh, boleh Bapak bekerja kembali seperti biasa. Selama ini Bapak tidak kerja karena menghambat katarak mata, sehingga Bapak di rumah saja, Bapak tidak ada aktivitas. Kemana-mana pun Bapak di rumah saja. Jadi kami yang bekerja untuk mencari makan minum di dalam rumah. Kalau Bapak diam saja di rumah karena Bapak matanya begini. Tetapi hari ini kami mengucap syukur dan kami banyak-banyak berterima kasih karena Bapak sudah boleh operasi. Ada 90 pasien dari berbagai daerah yang mendaftar untuk operasi katarak gratis. Mereka berasal dari Kabupaten Kerom, Jayapura, bahkan dari Biak dan Yapen. Operasi katarak ini berlangsung selama 3 hari, kerjasama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar dengan Bank Nasional Indonesia, Rumah Sakit Bayangkara, dan Kemensos. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kodam Cendrawasih Selasa kemarin menggelar aksi donor darah yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. ASN, tentara, dan polisi di Jayapura mendonorkan darahnya untuk disumbangkan ke PMI untuk menutupi kekurangan stok darah yang sangat dibutuhkan rumah sakit di Jayapura. Kegiatan donor darah ini berhasil mengumpulkan 400 kantong darah dari 1.000 orang. Sangat bagus sekali. Saya mendukung Pak sebagai masyarakat, khususnya kami dari Paguyuban Sulawesi Selatan Makassar, ya. Sangat mendukung sekali. Kalau perlu ditingkatkan terus, semangat. Saat ini kebutuhan darah sangat mendesak, sehingga kegiatan donor darah harus sering dilakukan.
target kita ada 400, kemudian di Korem Biak dan Korem Merauke. Semuanya total kita target adalah 1000 yang kita akan donor darah. Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam rangka peringatan Hari Juang Kartika. Hari ini kita akan melaksanakan donor darah, kemudian besok itu kita melaksanakan santunan kepada Wakapolri veteran, ya. Kemudian sisanya itu ada karya bakti, pembersihan lingkungan, penanaman pohon, baru nanti puncaknya itu Hari Juang Kartika tanggal 15. Melalui kerjasama Palang Merah Indonesia Provinsi Papua dan Kodam 17 Cendrawasih, puji Tuhan, stok darah di PMI Provinsi Papua dan rumah-rumah sakit di Kota Jayapura bisa terpenuhi. Kami harap kerjasama ini akan terus berlanjut dalam kerjasama bakti sosial, khususnya bidang kemanusiaan dan penyiapan darah. Yang berikut, kami juga apresiasi pada hari ini karena kebetulan stok darah kami menipis dan pelaksanaan donor darah dalam rangka Hari Juang TNI Angkatan Darat tanggal 15 Desember tahun 2023 ini benar-benar sangat bermanfaat bagi PMI. Kebutuhan darah di rumah sakit di Kota Jayapura mencapai ratusan liter per bulan. Namun saat ini stok darah di PMI berkurang. Darah sangat penting bagi pasien sekarat di rumah sakit akibat kecelakaan atau penyakit tertentu. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tugas berat pendidikan di Papua adalah menjadikan anak-anak asli Papua tidak hanya terpelajar, namun juga memiliki keterampilan untuk bekal mereka di masa akan datang. Yayasan Pengembangan Talenta Papua sejak lama mendidik anak-anak asli suku Amukme Komoro yang putus sekolah agar bisa meraih mimpi mereka. Di yayasan ini mereka belajar membuat kursi atau sofa dan karya mereka sangat baik. Warga yang tertarik bisa datang dan membeli sofa buatan mereka di Jalan Hasanuddin Timika dan Jalan Cendrawasih SP2 Timika. Namun perjalanan yayasan ini tidak mudah. Selama 4 bulan yayasan ini sempat berhenti beroperasi karena kesulitan mendapatkan lokasi untuk pelatihan dan pembuatan kursi sofa. Sofa buatan anak-anak Amukme dan Komoro dijual seharga maksimal 10 juta rupiah. Pastor Didi Muskosi, Direktur Yayasan Pengembangan Talenta Papua, berharap agar warga Timika tertarik dan membeli hasil karya mereka. Sudah 4 bulan kami tidak melakukan pelatihan karena kesulitan transportasi dan juga sarana pelatihan. Lalu dalam perjalanan kami sudah punya persiapan sehingga mulai hari ini melakukan kembali untuk pelatihan untuk anak-anak asli Amume dan Mikawe. Lalu yayasan ini dia sesuai visi misinya untuk membantu anak-anak ini supaya anak-anak ini mereka lebih berkualitas, khusus mereka yang anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang terlantar. Jadi baik anak-anak asli Ambe Komoro maupun juga anak-anak masuk kerabat atau masuk kerabat yang dalam kaitan dengan Freeport. Selain kesulitan lokasi, yayasan ini juga terhambat kekurangan biaya transportasi untuk membawa anak-anak dari tempat tinggal mereka ke lokasi pelatihan. Pastor Didimus sangat berharap uluran tangan dari pemerintah dan pihak lainnya untuk membantu anak-anak ini agar mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.